Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini aku akan berbagi resep cara membuat donat ke kalian semua. Dan for your information, resep ini adalah resep yang aku pakai untuk usaha donatku. Dan jangan kalian skip videonya karena di sini aku akan berbagi beberapa tips dan trik agar donat yang kalian buat menghasilkan donat yang bagus. Oke, langsung aja kita siapkan bahan-bahannya. Di sini bahan-bahan yang kita perlukan adalah bowl atau wadah atau mangkok seperti ini. Lalu kita pakai tepung terigu dengan protein tinggi sebanyak 500 gram. Saya pakai yang cakra kembar seperti ini. Dan gula pasir sebanyak 100 gram. Mentega sebanyak 2 sendok makan kurang lebih. Lalu garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu susu vanila, di sini saya pakai susu Denkau saset yang isinya kurang lebih 25-30 gram. Vermipan sebanyak 8 gram. Dan pelembut sebanyak 1 sendok makan. Di sini pelembut yang saya pakai merek Bakerin Plus. Dan di sini air yang kita gunakan adalah air es sebanyak 300 ml. Dan sebelum membuatnya, saya menggunakan sarung tangan karena ini memang resep donat yang saya pakai untuk usaha saya supaya lebih higienis dan bersih. Saya gunakan sarung tangan. Langsung aja kita masukkan tepung terigunya. Gula pasir. Juga susu, vermipan, dan pelembutnya. Sorry, tadi saya ketinggalan satu lagi. Bahannya ini ada 2 butir kuning telur. Kita masukkan juga. Dan kita masukkan air esnya. Di sini kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. Lalu kita campurkan semua bahannya ini dengan cara diaduk seperti ini. Di sini saya menggunakan tangan, tapi kalau kalian mempunyai mixer, boleh juga menggunakan mixer. Cara mengaduknya bisa kalian lihat seperti yang sudah saya contohkan di video ini ya. Mengapa saya menggunakan air es? Karena saat proses pencampuran bahan ini otomatis sudah mengalami peningkatan suhu. Air es ini fungsinya untuk menetralisir suhu di dalam adonan ini supaya tidak terlalu panas. Karena tadi kita sudah memasukkan vermipan yang otomatis akan cepat aktif jika terkena suhu yang panas. Dan dalam membuat donat itu kita tidak boleh terlalu overproofing. Kalau suhunya panas, vermipannya cepat aktif, otomatis proofingnya itu akan lebih banyak, akan lebih cepat. Dan di dalam membuat donat tidak boleh terlalu overproofing. Karena jika overproofing akan menghasilkan donat yang kurang bagus. Dan mengapa garam juga menteganya nggak saya masukkan sekarang? Karena mentega itu mengandung garam, dan garam itu tidak bisa kita campurkan berbarengan dengan vermipan karena bisa menghambat atau juga bisa membuat vermipannya tidak aktif. Setelah bahan ini tercampur semua, nanti akan kita masukkan mentega dan garamnya. Kita masukkan lagi air esnya sedikit demi sedikit. Lanjut kita aduk lagi. Dan kalau kalian nggak terbiasa, atau kalian baru pertama kali membuat donat, ini sudah pasti akan terasa sangat berat dalam pencampurannya karena yang kita pakai ini adalah tepung terigu dengan protein tinggi. Tapi nanti jika adonan ini sudah kalis, menteganya sudah masuk, itu agak lumayan lebih ringan, lebih enak dalam proses pencampurannya.
Sorry semuanya, tadi saat saya memasukkan garam dan menteganya, kameranya sempat mati dan sempat nggak ke-record. Di sini mentega dan garamnya sudah saya campurkan, sudah saya masukkan ke dalam adonan ini. Lanjut di sini kita aduk lagi sampai adonan ini benar-benar kalis. Dan di sini videonya saya cepetin supaya durasinya nggak terlalu panjang. Nah, di sini ada tekniknya supaya adonan ini cepat kalis. Saat kalian ngaduk pakai tangan, kalian bisa menggunakan talenan seperti ini, lalu adonannya kalian aduk seperti menggilas atau mencuci baju. Dan jika adonannya sudah kalis, adonan itu akan elastis seperti ini. Jika adonannya sudah kalis, ini akan kita proofing kurang lebih selama 20 menit. Caranya kita tutup dengan kain seperti ini. Ini adonannya masih kita proofing, dan sambil kita nunggu adonan ini di proofing, kita siapkan wadah seperti ini yang di atasnya kita lapisi dengan kertas nasi. Ini fungsinya nanti sebagai tempat untuk kita meletakkan adonan donat yang sudah kita bentuk. Dan di atas kertas nasi ini kita taburi dengan tepung terigu agar nanti donat yang kita letakkan di sini tidak lengket. Di sini saya menyiapkan talenan, lalu saya menggunakan cetakan donat seperti ini. Ini adonannya kurang lebih sudah 20 menit di proofing. Kita buka kainnya. Lalu adonan ini kita kempeskan seperti ini untuk mengeluarkan udara-udara yang terperangkap di dalam adonan ini. Dan untuk membentuk adonan donat ini ada berbagai cara. Yang pertama seperti ini, kita mengambil adonan secukupnya, lalu kita taburi tepung di atasnya dan kita bulatkan dengan cara yang saya tunjukkan di video ini. Nah, kita putar seperti itu sampai nanti adonannya benar-benar bulat dan permukaannya itu halus. Atau juga bisa supaya permukaannya itu halus, kalian bentuk seperti ini sampai permukaannya itu halus. Kalau sudah halus, kita letakkan di tempat yang sudah kita siapkan tadi. Kita tekan menggunakan, saya pakai mangkok kecil seperti ini. Kalau lengket, kalian bisa taburi menggunakan tepung. Nah, ini mangkoknya kita sudah olesi tepung. Kita tekan sampai adonannya ini pipih. Jika sudah lumayan pipih, bisa kita tekan menggunakan cetakan ini supaya bisa membentuk tengahnya, nanti itu bisa bolong. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini cara kedua untuk membentuk adonannya. Caranya kalian bisa ambil adonannya kurang lebih sebanyak ini, lalu kalian haluskan permukaannya itu sampai halus. Dan setelah halus, kita pipihkan menggunakan piping roll. Jangan lupa dulu kita taburi, kita olesi dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Lalu adonan ini kita pipihkan sampai dia agak lumayan pipih. Di sini sebenarnya kalian bisa langsung memipihkan adonan semuanya itu, tapi karena di sini saya alasnya itu kecil, talenan seperti ini, jadi adonan yang saya pipihkan itu hanya beberapa bagian dulu.
Tapi kalau kalian punya alasnya itu lebar, kalian bisa langsung pipihkan semua adonannya sekaligus. Jadi kalian nggak 2 kali kerja lagi kayak gitu. Ini adonannya sudah lumayan pipih, ketebalannya kurang lebih 1 sampai 1,5 cm. Langsung kita cetak menggunakan cetakan donat yang tadi. Kelebihannya mencetak dengan cara ini hasilnya itu akan lebih sama rata, besarnya itu sama dan tebalnya itu sama. Tapi kekurangannya mencetak dengan cara ini tuh dia akan menyisakan adonan-adonan yang nggak tercetak. Jadi kalian harus perlu untuk ngulaini lagi adonan ini supaya nanti saat kalian bentuk lagi adonannya itu bisa nyatu atau bisa tercampur. Karena kalau misalnya kalian nggak ulaini lagi, kalian langsung bentuk aja, dia adonannya bakalan pecah-pecah, gak bakalan nyatu pas kalian bentuk. Kalau semua adonannya sudah kalian cetak semua, kalian harus proofing lagi adonan ini yang sudah dicetak kurang lebih selama 20 menit lagi. Di sini saya sudah panaskan minyak. Kita menggunakan api sedang. Saat menuangkan donat ini, kita harus perlu memastikan apinya benar-benar panas dulu, tapi nggak yang terlalu panas kayak gitu. Cukup sampai suhu di minyaknya itu sudah panas aja. Nah, ini langsung aja kita masukkan. Nah, fungsinya saya pakai kertas nasi tadi. Jadi saat saya menuangkan donat ini tinggal tuangin aja kayak gitu, nggak harus lagi dipegang donatnya. Karena kalau misalnya kita pegang lagi kena tangan, otomatis bentuk si donatnya itu akan bakalan berubah kayak gitu. Jadi pakai kertas nasi ini nanti kita tinggal tuang aja, nggak perlu kita pegang lagi donatnya. Di sini kita goreng sampai warnanya berubah jadi agak kecoklatan. Untuk yang donat yang tengahnya bolong itu bisa kalian kayak puter-puter kayak gini biar bentuknya itu tetap lebar. Saya muternya di sini pakai sumpit. Nah, saat kita goreng ini otomatis si donatnya akan bakalan ngembang lagi. Nah, untuk melihat donatnya itu sudah matang atau belum, kita cukup ngecek dengan cara ngintip aja dikit bawahnya sudah coklat atau belum. Nggak perlu yang kita bolak-balik terlalu sering, karena itu bisa akan mengakibatkan donatnya terlalu banyak menyerap minyak. Jadi cukup kalian kintip aja sudah coklat atau belum. Nanti kalau misalnya sudah coklat, kalian langsung balik. Jangan terlalu sering bolak-baliknya ya. Nah, donat yang bagus juga itu ada white ringnya di tengahnya. Jadi kelihatan di tengahnya itu ada white ring. Itu menandakan donat yang kita buat itu hasilnya bagus. Nah, kita kintip lagi bawahnya. Kalau sudah coklat, sudah bisa kita angkat. Ini harus ditiriskan dulu. Di sini saya tiriskannya di atas kertas nasi supaya nanti minyaknya nggak terlalu berlebihan. Warna matangnya itu cukup coklat kayak gini aja ya. Jangan yang terlalu muda, juga jangan coklatnya terlalu tua. Ini bentuk donat yang saya bentuk tadi menggunakan rolling pin. Hasilnya lebih sama rata, besarnya sama, dan tebalnya juga sama. Kalau untuk dijual sih saran saya bentuknya kayak gini. Jadi
yang kalian jual itu besarnya, size-nya itu sama. Kalau semua donatnya sudah digoreng dan suhunya sudah lumayan dingin, kalian bisa pakai glaze atau topping untuk donatnya. Atau kalau misalnya kalian nggak pakai glaze juga nggak pakai topping juga nggak masalah sih sebenarnya, donatnya sudah enak rasanya. Kalaupun kalian punya gula halus aja itu sudah enak banget kok. Ini glaze di usaha donat saya. Ini ada coklat, tiramisu, green tea, strawberry, dan lainnya juga ada. Toppingnya di sini saya pakai beberapa, yaitu Oreo dan kacang. Di sini saat kalian ngasih topping harus benar-benar dulu kalian pastiin kalau suhu donatnya itu sudah lumayan dingin. Jangan yang panas-panas langsung kalian kasih topping, karena kalau kalian toppingnya coklat seperti ini, glaze seperti ini, otomatis dia akan meleleh, mencair coklatnya kalau donatnya masih dalam keadaan yang panas. Bisa kalian lihat sendiri ya, di situ donat yang glaze-nya strawberry itu kelihatan banget kalau itu ada white ringnya. Itu salah satu tanda kalau donat yang kita bikin itu berhasil. Nah, ini hasilnya, dia bener-bener empuk banget dan lembut. Hasilnya bagus, alhamdulillah. Ini nggak kalah dari donat-donat yang terkenal. Ini salah satu contohnya, fotonya donat yang selesai saya bikin. Nah, ini salah satu contoh foto usaha donatku. Ini aku jual per kotak, isinya ada 6, aku jual 25.000 per kotak. Tapi harga jual itu kalian sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing, karena setiap daerah juga harga modalnya beda-beda. Nah, for information, ini donat pertama kali yang aku buat untuk mulai belajar bikin donat. Oke semuanya, sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa kalian klik like, kalian komen di bawah untuk selanjutnya saya bikin video resep apa lagi. Dan juga kalian boleh share video ini ke seluruh sosial media kalian. Yang terakhir, jangan lupa klik subscribe karena penting banget untuk bantu aku bikin semangat lagi untuk bikin video selanjutnya, dan juga bantu untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.